Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak kelas 3 min Kota Jayapura. Semoga senantiasa sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ini pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Fatihah. Untuk itu, marilah kita sama-sama sebelum mulai belajar pastikan diri kalian dalam keadaan suci. Terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran surat Al-Fatihah, marilah kita sama-sama membaca, kita murojaah Quran surat Al-Fatihah ini. Siapkan buku kalian, kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, setelah tadi kita membaca Quran surat Al-Fatihah bersama-sama, selanjutnya coba marilah kita lihat gambar. Ini ketika ada seseorang anak kecil yang sedang melaksanakan sholat. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Fatihah ini ada intisari Al-Quran. Maka dari itu, surat ini juga disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya apa? Ya, artinya adalah induk Al-Quran atau induk kitab. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah juga As-Sab'ul Masani. Artinya apa? 7 yang berulang-ulang. Maksudnya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ketika sholat. Maka ilustrasi gambar anak yang sedang sholat itu menandakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika sholat. Kenapa wajib dibaca? Karena di dalam sholat ada rukun yang wajib dikerjakan. Rukun ini wajib dikerjakan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu, mohon kiranya nanti anak-anak surat Al-Fatihah ini dihafalkan dengan baik, kemudian dipelajari. Oleh karena itu, mohon simak penjelasan dari Pak Guru tentang suratul Fatihah, tentang isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya tentang memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran dan surah yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Dalam sehari umat Islam minimal membaca 17 kali surat Al-Fatihah, yaitu
pada saat sholat 5 waktu. Surat Al-Fatihah ini adalah artinya pembukaan, karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan letaknya pun ada di lembar paling pertama. Nah, surat Al-Fatihah yang terdiri dari berapa ayat? Ayat anak-anak terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Artinya, ingat kalau surat Makkiyah artinya apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diingat ya, bahwasanya surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah mengandung hal-hal penting. Yang pertama, bahwasanya ayat 1 sampai 5 surat Al-Fatihah berisi tentang keimanan yang menegakkan beberapa hal. Satu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini arti dari hal penting di dalam Quran surat Al-Fatihah. Kemudian memohon, meminta dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pujian dan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan menyayangi hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menjadi raja di hari kiamat. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian isi ayat yang ke-6 adalah tentang ibadah. Aturan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perintah dan larangan. Ada kewajiban dan juga ada larangan. Nah, larangan ini tidak boleh dikerjakan, sedangkan perintah ini harus dikerjakan agar selalu berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian ayat yang ke-7 menjelaskan kisah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kisah tentang orang-orang yang mendapatkan berkah, serta kisah orang-orang yang tersesat di dunia dan di akhirat, seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Maka dari itu kita meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon petunjuk, tunjukilah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Maka anjuran membaca suratul Fatihah di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun kita harus gemar rajin membaca surat Al-Fatihah, sebab surat ini merupakan pembuka dari segala kebaikan. Dapat dilakukan ketika akan memulai aktivitas seperti apa? Seperti belajar, anjurannya boleh untuk membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ketika mau bepergian, ketika mau berdoa, awali dengan suratul Fatihah. Dan juga bisa ketika hendak mau tidur, walaupun nanti ada doa-doa khusus seperti doa khusus untuk sebelum tidur ada, tapi kalau mau ditambah dengan suratul Fatihah akan jauh lebih bagus. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang isi kandungan surat Fatihah. Silakan kalian dihafalkan, silakan diamalkan untuk senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya, untuk kegiatan kalian
Silahkan dikerjakan pada kegiatan siswa 2 di halaman 6. Kalian dapat mencocokkan atau memasangkan pertanyaan yang ada di sebelah kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan. Jadi cocokkan pertanyaannya dengan jawaban yang benar yang ada di sebelah kanan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga memberi manfaat, dan kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.